Shalom, shalom, selamat pagi, selamat siang juga, ya selamat sore. Senang bisa jumpa sama setiap saudaraku yang begitu rindu akan firman Tuhan, rindu untuk intim dan bersekutu dengan Dia. Kita percaya keintiman ini menjadikan hati kita semakin mengenal kasih sayang Bapa. Yuk kita nyanyi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus,
yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Berkenan kepadamu, dikasihi penuh Tuhan, penuh kasih karunia-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku ada di hati-Mu, ku ada di pikiran-Mu. Amin Tuhan, begitu indah Bapa. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu. Amin. Kami ada di dalam hati-Mu. Di hati-Mu. Engkaulah yang memikirkan, merencanakan hidup setiap kami. Engkau yang memulainya. Masakan Engkau meninggalkan, masakan Engkau membiarkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu Tuhan, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, Ku serahkan hidupku di ada di dalam tangan. Tangan yang menopang, tangan yang menuntun, tangan yang memimpin, tangan yang menggendong, tangan yang memegangnya, tidak pernah melepaskan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan.
detik pun Engkau meninggalkan anak-anakmu yang kekasih ini. Dan tidak ada di pikiranmu untuk membiarkan sendiri goyah, tidak terurus. Kau Bapa yang penuh dengan kasih dan sayang. So biarlah persekutuan ini menjadi keintiman dengan Bapa yang begitu menginginkan kami, sehingga hidup setiap kami menjadi terangkat, dekat, penuh kemesraan, penuh keindahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes, ya, kita mau hari ini overcome semua kemustahilan. Saudaraku, apa sih yang mustahil di dalam hidupmu? Apa sih yang menjadi kegagalan dalam hari-hari, dalam bahkan bulan-bulan dan tahun hidupmu? Apa yang terjadi baik di dalam urusan pribadi, pekerjaan, mungkin itu pernikahan, bahkan dengan anak-anakmu? Biarlah ada kasih setia Tuhan, karena Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal ke-32 ayat 27 berkata demikian, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Wow, Tuhan bertanya loh. Kalau Tuhan bertanya itu bukan nantangin, tetapi dia mau memastikan bahwa jawabannya adalah nothing is impossible. Dan buatmu yang mendengarkan, impossible is nothing. Yes, amin saudaraku. Nah, lihat, pertolongan Tuhan itu pasti ada, pasti datang buat hidupmu. Nah, saya mau menyampaikan bagaimana hati Tuhan buat bangsa Israel saat dia membawa bangsa itu dan kemudian mempercayakan kepada mereka. Bahasanya Tuhan adalah memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Dan saudara, menarik sekali, saat Tuhan menyerahkan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel, dia mau bangsa itu setelah menyeberangi sungai Yordan, karena mereka dari sebelah kanan, kalau kita lihat peta itu, mereka menyeberangi sungai Yordan yang ada di sebelah kiri mereka, kira-kira kalau kita lihatnya di dalam peta. Dan kota pertama lebih kurang 8 km itu adalah Yeriko. Itu adalah kota yang sangat kuat dan berkubu, kota benteng yang begitu kuat dan teguh. Ada kemustahilan bagi semua pun yang menyerang untuk meruntuhkannya. Gini loh saudara, maksud saya simple. Kadang-kadang itu kan orang kan kalau ngerjakan soal aja ya, ngerjakannya yang mudah dulu, benar gak? Nanti kerjakannya yang rumit-rumit, yang sulit gitu. Nah, yang mudah, akhirnya yang sulit ketinggalan gitu, jadi kelewat, makanya ya hasilnya jelek. Kalau sama Tuhan itu gini, apa sih yang paling sukar, apa sih yang paling sulit, apa sih yang tidak masuk di akal untuk dikerjakan. Nah, sini, bawa ke sini. Ya, Tuhan bilang gini, aku telah mengerjakannya bagimu. Makanya Tuhan tuh ngomong kayak gini kepada Yosua. Dia bilang, ketahuilah, aku telah memberikan kepadamu Yeriko. Wow. Kenapa? Karena itu yang paling sukar kan, yang paling rumit, yang paling tidak mungkin untuk engkau selesaikan, engkau taklukkan. Makanya tadi saya bertanya, apa sih yang paling sulit dan yang paling rumit? Ayo, serahkan, berikan kepada Tuhan. Lihat, melalui semua itu, engkau akan menemukan bahwa yang paling sulit, yang paling sukar saja sudah ditaklukkan. Masakan ya hidupmu, perjalananmu,
tidak dipelihara. Gitu. Apakah janji Tuhan mustahil? Ya, tidak. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Ya. Nah, sekarang dia berkata dalam Yosua 1 ayat 6 kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk apa? Ya karena Tuhan, bagianmu hanyalah engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu untuk apa? Untuk bagian kita, orang percaya, kita itu kuat dan teguh. Kepercayaan kita kepada Tuhan, bagaimana caranya ya? Tidak ada cara lain. Pegang janjinya, percayai janjinya. Tidak ada cara lain, baca firman-Nya. Gitu. Jadi baru Tuhan berkata sekali lagi, aku telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dia menekankan sekarang di dalam kalau kita membaca kitab Yosua pasal 6. Dia bilang, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Mungkin saat itu Yeriko ada di hadapan Yosua. Sekarang saudara, engkau yang mendengarkan, apa yang ada di hadapanmu? Kesukaran apa yang ada dalam pikiranmu? Kesulitan apa yang mendatangi mimpi-mimpimu? Mimpi buruk apa yang engkau sedang alami? Ayo, Tuhan berkata, aku telah menyelesaikannya bagimu. Aku telah mengangkatnya dari hidupmu. Aku telah mengambilnya. Percayai janji Tuhan. Nah, inilah bagian yang pertama tadi. Engkau perlu menguatkan dan meneguhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekarang bagaimana? Tiap harilah yang kedua engkau datang menjadi orang yang mempersembahkan apa? Ini bukan waktu, bukan hidup. Yang kau persembahkan sebenarnya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Kalau engkau persembahan kepada Tuhan, itu engkau akan mempersembahkan tubuhmu. Engkau akan mempersembahkan waktu yang ada. Dan kita menyebutnya apa? Mulai dengan apa? Devoted itu mempersembahkan. Persembahan. Setiap hari. Bahwa hari ini engkau mendengarkan, engkau sedang mempersembahkan. Gitu. Dan di dalam hal Yosua mengalahkan Yeriko, sebenarnya mereka tidak melakukan apapun dalam berkaitan dengan usaha berlatih untuk bertempur, bagaimana memainkan pedang, tombak, bagaimana mereka harus menaklukkan musuh. Mereka hanya diminta untuk apa? Mereka hanya diminta setiap hari berjalan mengelilingi kota itu. 1 kali saja cukup. Sesimpel itu ya. Memang simpel lah, setiap hari datang untuk mendengarkan firman, membacakan, dan kemudian menyembah, bernyanyi, dan kemudian berintima dengan Tuhan. Tanpa membicarakan hal-hal yang mustahil, tanpa mempedulikan hal-hal gosip-gosip, tanpa juga mendengarkan lagi pemberitaan-pemberitaan yang bisa meruntuhkan, merubuhkan pikiran jiwamu dan membuatmu lemah. Hanya kepada Tuhan. Itu loh esensinya, maksudnya. Setiap hari, 6 hari saja. Gitu. 6 hari saja. Itu penting sekali. Dan disitulah engkau akan menjadi pribadi yang dapat bisa melihat apa yang menjadi janji Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Maksudnya begini, karena setiap hari engkau datang, di situ setiap hari engkau memperkatakan firman Tuhan. Di situ setiap hari engkau, di situ dikatakan merenungkan. Nah, merenungkan siang malam itu kan petang pagi, siang malam. Dan bahkan dalam keterbatasan waktu masih bisa merenungkan. Kata merenungkan ini mengingat. Kata merenungkan ini kita mengingat kembali. Ya, kalau engkau memperkatakan kan pasti ada di dalam pikiranmu, ada di dalam perasaan dan imajinasi itu. Engkau membayangkan yang engkau perkatakan. Kemudian engkau merenungkan. Engkau merenungkan itu engkau mengingat kembali. Engkau merenungkan, dan disitulah engkau menjadi orang yang dapat apa yang menjadi isi hati Tuhan. Setelah itu gampang,
hari-harinya tadi setelahnya apa? Ikuti, dengarkan, dan bersikaplah, berbicaralah seperti apa yang sudah ditaruhkan di dalam hatimu melalui perkataan, melalui perenungan firman itu. Sederhana itu. Nah, itulah yang disebut dengan sehingga langkah-langkahmu menjadi langkah-langkah yang strategis. Engkau yang mau berangkat kerja hari ini, nah, dan engkau mendengarkan, atau engkau yang sedang mau berjumpa dengan orang, ada langkah strategis buat hidupmu. Ada perjumpaan yang strategik, ya, namanya strategic meeting, gitu, melalui kebenaran firman yang kau bawa. Dan ini kan menjadi apa? Menjadi nanti satu langkah yang ditetapkan menjadi namanya langkah yang sempurna. Perfect move akan terjadi di dalam hidupmu. Jadi impossible is nothing. Kenapa? Karena ada strategic tadi move. Ada apa? Strategic meeting, berjumpa. Semuanya strategis hidupmu itu kalau di dalam Tuhan. Dan kemudian menjadi apa? Perfect. Iya kan? Perfect move. Pekerjaanmu menjadi perfect move. Ya. Jadi mereka mengelilingi. Ya, 6 kali. Hari ke-7 apa yang terjadi? Hari ke-7 luar biasa. Mereka putus 7 kali. Memang saat hari Minggu kita menganggapnya hari ke-7, ya butuh apa? Butuh lebih banyak yang kita terima. Tetapi bersama-sama. Luar biasa, itu luar biasa loh. Hari ke-7 itu makanya kita bersama-sama ada di tempat bersama, di ibadah, perjumpaan, ada celebration, dan ada fellowship dan sebagainya. Itu penuh berlimpah. Dan kemudian mereka hari ke-7 setelah 7 kali mereka berteriak, ya, meneriakan apa? Kemenangan. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Dan saat engkau dapat, ya tidak usah tunggu hari ke-7. Di dalam Tuhan itu setiap hari kemenangan itu sudah diberikan. Karena kemenangan kita sudah ada di dalam Yesus. Ya, Yesus sudah memberikan kemenangan. Jadi kita datang dengan kemenangan. Kita hari ini berbeda. Dalam hal Yosua menjadi satu pembelajaran. Tetapi buat kita setiap hari kita seperti yang dikatakan firman Tuhan oleh kitab Amsal itu. Amsal 4 berkata demikian. Tetapi jalan hidup orang benar, ya, itu luar biasa. Dia adalah seperti cahaya fajar, bahkan dari kegelapan, yang terus semakin terang hingga pada rembang tengah hari. Ini yang kita menjadi orang-orang yang hidupnya ya lebih hingga apa? Tadi perfect move kan. Jadi perfect move dalam bahasa Inggris orang benar itu ada namanya perfect day. Gitu. Jadi ya from dawn itu pagi-pagi buta orang benar. Hingga apa? Unto the perfect day. Wow. The perfect day itu hari ke-7, iya, dalam hal Yosua hari kemenangan kita. Every single day, ya, is your perfect day. Itu. Nanti every single move is your perfect move. Ini pesan Tuhan, nubuatan bagi kekasih-kekasih Kristus yang rindu tiap hari untuk mencari kebenaran dan mendengarkan dan hidup di dalam janji Tuhan. Nah, persis dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Ingat, mendengar bunyi sangkakala. Sangkakala itu adalah dari tanduk anak domba. Mendengar kemenangan Yesus, mendengar the finished work of Christ sudah diberikan kepadamu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Bersoraklah engkau dengan sorak yang nyaring. Bersoraklah aku dengan sorak yang luar biasa. Maka runtuhlah tembok itu. Overcome the impossible. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Ambil kebenaran firman ini di dalam hidupmu. Kita datang, kita bersyukur karena the finished work of Christ sudah ada buat hidupmu. Kemenangan sudah diberikan kepadamu. Amin. Ku menyembah dalam kudus
kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Di hadapan Tuhan. Sembadian ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Percaya itu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lihat itu di dalam Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Dia, Ya, artinya apapun yang sedang engkau alami, Dia sudah selesaikan. Dia sudah genapkan. Hari ini, hari di mana engkau mendengarkan sekarang, kalau ada kelemahan di tubuh dan di fisikmu yang masih terbatas dan menjadi kemustahilan, di dalam nama Tuhan Yesus, kemustahilan itu pergi dari hidupmu. Sakit, penyakit, kelemahan, apapun itu terangkat sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, karena kesembuhan itu adalah milikmu. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Di depan orang-orang Dia menanggung penderitaan itu untuk menyelesaikannya bagimu. Penyakit dan sakit, kelemahan apapun itu, dari jiwa hingga kepada tubuh fisikmu itu selesai. Sembuhlah engkau. Amin. Kalau ada perjuangan pergumulanmu di dalam persoalan ekonomi, keuangan, engkau berjuang dengan hidup ini, lihat, there is nothing impossible for Him. Tuhan Kau setia. sudah menyediakan. He is the one who supply your life. Dia mensuplai, Dia menyediakan, Dia penyediamu. Dia sudah memberikan itu.
Dia sudah memberikan kemenangan itu. Semua carahan itu Dia sudah percayakan, Dia sudah berikan kepadamu. Maju, ambil, setia, bertekun di situ, dan engkau akan melihat semua yang Tuhan berikan itu ada menjadi milikmu. Ada kegentaranmu terhadap apapun masa depan, perjuangan anak-anak, orang tua, apapun engkau alami. Lihatlah hari ini semuanya sudah diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang tertutup bagimu, tidak dibukakan, sekarang semuanya runtuh. Kalau ada orang menghalangi, dipakai oleh si jahat, lihatlah mereka pergi sekarang. Tuhan ada buatmu. Mari kita puji Dia, naikkan ini kepada Dia. Katakan, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Ada pemulihan terjadi